Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu dalam pembelajaran akidah akhlak ya di tema penyakit hasad. Nah, penyakit hasad. Apa kira-kira itu hasad? Hasad atau hasud secara bahasa berarti dengki atau iri. Jadi hasad itu secara bahasa berarti dengki dan iri. Hasad berarti merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. Hasad termasuk salah satu penyakit hati. Ya, jadi hasad itu salah satu penyakit hati. Nah, sifat buruk ini merupakan ciri bangsa Yahudi. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 109, wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadam min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Yang artinya sebagian besar ahlul kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena rasa dengki pada diri mereka setelah nyata bagi mereka kebenaran. Nah, kemudian sikap manusia terhadap karunia Allah. Ketika seseorang melihat orang lain mendapatkan karunia dan kenikmatan dari Allah, jadi kalau kita melihat ada orang yang mendapatkan karunia, mendapatkan nikmat kepada Allah, pasti akan muncul dalam benaknya salah satu dari 3 kemungkinan berikut. Yang pertama, senang dan bersyukur. Ada manusia yang merasa senang ketika mengetahui ada saudaranya yang mendapatkan karunia dari Allah. Ia pun lalu mendoakannya agar mendapatkan keberkahan dalam karunia itu, sehingga mendatangkan manfaat baginya, baik bagi dirinya maupun orang lain. Sikap seperti ini merupakan akhlak yang terpuji, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'dil rijali nasibum mimma tasabu walin nisa'i nasibum mimma katasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Surah An-Nisa ayat 32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, itu dia ya. Jadi beruntung sekali hamba yang dianugerahi akhlak terpuji seperti ini. Dia merasa senang, dia merasa bersyukur bila melihat saudaranya diberi kenikmatan. Kemudian yang kedua, berharap mendapatkan kebaikan serupa. Nah, ada juga orang yang akan berharap mendapatkan kebaikan serupa. Nah, mereka juga ingin mendapatkan kebaikan dan karunia seperti yang didapatkan oleh saudaranya. Sikap ini dibolehkan selama tidak diiringi dengan kebencian kepada saudaranya itu, apalagi sampai mengharapkan hilangnya karunia tersebut darinya. Misalnya seperti ghibthah. Nah, ghibthah hukumnya mubah, bahkan terpuji jika berkaitan dengan ketaatan kepada Allah. Misalnya ghibthah terhadap orang yang berilmu dan ilmunya itu bermanfaat, atau ghibthah kepada orang kaya yang gemar berinfak. Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fisnataini, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh hasad kecuali terhadap 2 orang.
Yang pertama, orang yang Allah berikan harta kemudian ia menghabiskannya untuk kebaikan. Dan yang kedua, orang yang Allah berikan ilmu kemudian ia mengamalkan dan mengajarkannya. Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi berharap mendapatkan kebaikan serupa seperti saudara yang diberi kenikmatan oleh Allah itu tidak mengapa selagi tidak ada rasa kebencian. Kemudian yang ketiga, hasad. Ada pula tipe manusia yang berharap mendapatkan karunia seperti yang didapatkan saudaranya. Nah, namun ia juga berharap agar karunia itu dicabut dari saudaranya. Itu namanya hasad. Hatinya sangat benci terhadap orang yang mendapatkan karunia dari Allah. Bahkan ia berusaha agar orang-orang lain pun ikut membenci orang tersebut. Nah, itu hasad namanya ya. Orang yang memiliki sifat seperti ini harus segera bertobat kepada Allah karena sifat itu membuktikan bahwa dalam dirinya terdapat sifat hasad yang diharamkan. Nah, oke, jadi itu sikap manusia terhadap karunia Allah bila saudaranya mendapatkan karunia dari dan nikmat dari Allah. Jadi ada yang senang dan bersyukur, ada yang berharap mendapatkan kebaikan seperti saudaranya, ada yang hasad juga. Nah, yang hasad ini jangan diikuti. Dan bila kita mempunyai sifat hasad dalam diri, maka segera bertobat kepada Allah agar sifat itu dihilangkan dari diri kita. Nah, kemudian bahaya sifat hasad. Nah, apa bahayanya sifat hasad? Orang yang dihinggapi penyakit hasad sebenarnya adalah orang yang paling menderita di dunia. Sebab ketika orang lain berbahagia, dia justru membakar hatinya dengan api kebencian. Dan di akhirat nanti, api kebencian itu akan diganti oleh Allah dengan api neraka yang panas berjuta kali lipat. Selain itu, hasad juga berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat. Ukhuwah persaudaraan dan kasih sayang yang terjalin antara sesama kaum muslimin dapat retak atau bahkan putus disebabkan oleh hasad. Ya, nah seperti itu kira-kira pembahasan kita kali ini akidah akhlak tentang penyakit hasad. Jadi penyakit hasad itu harus dihindari dan minta dengan Allah agar bila kita mempunyai penyakit hasad agar diangkat dalam diri kita. Itu saja dari Ustazah ya sayang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.